Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok G akan memaparkan materi terkait bab 4 yaitu siklus akuntansi. Sebelum kami masuk pada pemaparan materi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada Azul Faisa Naila Azharo dengan NPM 217, selanjutnya Dwi Sarifah Nur Akila dengan NPM 229, kemudian dengan saya sendiri Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM 240, lalu Melody Renivania Siotang dengan NPM 248, dan Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM 250. Oke, yang pertama adalah menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian jurnal itu apa? Jurnal merupakan pencatatan sistematis atas transaksi keuangan perusahaan sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Setiap transaksi dicatat menggunakan metode debit dan kredit berdasarkan prinsip akuntansi berpasangan atau double entry. Nah, kemudian ada tahapan analisis dan pencatatan. Agar bisa mencatat transaksi ke jurnal, ada 3 tahap utama, yaitu yang pertama, menganalisis transaksi dengan cara A. Melihat bukti transaksi seperti nota, faktur, kwitansi, bukti transfer, dan lain-lain. Kemudian yang B. Menentukan akun apa yang terlibat, misalnya kas, utang, pendapatan, dan sebagainya. Yang C. Menentukan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Yang D. Menentukan posisi pencatatan, debit atau kredit. Kemudian ada aturan dasar dalam pencatatan di jurnal antara debit dan kredit, yaitu aset, yaitu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian kewajiban, yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian yang ketiga ada modal, yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian ada pendapatan, yaitu bertambah di kredit, dan beban yang akan bertambah di debit. Kemudian yang kedua ada membuat ayat jurnal atau journal entry. Yang ketiga yaitu mencatat ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi dicatat sesuai urutan waktu. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke buku besar atau yang disebut sebagai posting. Tujuan dari posting ini supaya setiap akun di buku besar punya catatan transaksi yang lengkap, sehingga kita bisa tahu saldo akhirnya dengan mudah. Nah, ini langkah-langkah posting ke buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke kolom tanggal di buku besar. Yang kedua, masukkan nilai debit atau kredit sesuai dengan posisi di jurnal. Yang ketiga, tulis kode akun di kolom referensi agar entry jurnal dan buku besar saling terhubung. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal di kolom referensi buku besar untuk memudahkan pengecekan. Yang kelima, tambahkan keterangan singkat dari jurnal ke buku besar agar informasinya lebih jelas. Dan yang terakhir, lakukan perhitungan saldo terbaru sesuai dengan posisi debit atau kredit. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pencatatan jadi lebih teratur dan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada neraca saldo yang belum disesuaikan atau trial balance before adjustment. Nah, pengertiannya apa sih? Jadi, neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar seluruh saldo akun di buku besar pada akhir periode akuntansi sebelum dilakukan ayat penyesuaian. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Neraca saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah kredit sama dengan debit. Nah, di sini ada contoh neraca saldo yang terdiri dari nama akun dan di sebelahnya ada debit dan kredit. Ada satu tahap penting sebelum menyusun laporan keuangan, yaitu menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Tujuannya supaya laporan keuangan benar-benar sesuai kondisi yang sebenarnya. Langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita buat dulu neraca saldo yang belum disesuaikan.
Isinya adalah daftar semua saldo akun sebelum ada penyesuaian. Ini untuk melihat kondisi awal perusahaan. Yang kedua, kita analisis setiap akun di neraca saldo tersebut. Kita cek apakah ada akun yang belum sesuai atau masih ada transaksi yang ketinggalan. Yang ketiga, kita identifikasi data yang perlu disesuaikan. Misalnya, beban dibayar di muka. Beban yang sudah dibayar di muka tetapi belum sepenuhnya menjadi beban pada periode ini. Misalnya, sewa dibayar di muka. Selanjutnya yaitu beban terutang, seperti gaji yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Contohnya, uang langganan yang diterima di awal tapi jasanya belum diberikan. Selanjutnya, pendapatan terutang, yaitu pendapatan yang sudah jadi hak perusahaan tapi belum diterima. Dan juga penyusutan aset tetap, misalnya alat atau gedung yang nilainya berkurang seiring waktu. Selanjutnya keempat, setelah datanya terkumpul, kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal ini gunanya untuk memperbaiki atau menyesuaikan saldo akun sesuai prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian tadi kita posting ke buku besar, lalu buat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Dari sinilah kita bisa lanjut menyusun laporan keuangan yang lebih akurat. Selanjutnya ada kertas kerja akhir periode. Nah, pengertian kertas kerja akhir periode adalah lembaran kerja berupa tabel yang digunakan akuntan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Nah, kertas kerja bukan laporan keuangan resmi, tapi hanya alat bantu agar penyusunan laporan lebih rapi, sistematis, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Fungsi kertas kerja ini apa sih? Yaitu yang pertama, meringkas data akuntansi, yaitu dari neraca saldo, penyesuaian, hingga siap disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada mempermudah proses, karena semua langkah mulai dari penyesuaian, laba rugi, neraca disatukan dalam satu lembar kerja. Yang ketiga, ada alat bantu analisis, yaitu memudahkan pengecekan kesalahan pencatatan. Yang keempat, ada penghubung antara pencatatan akuntansi, yaitu jurnal dan buku besar, dengan laporan keuangan akhir periode. Kemudian ada langkah-langkah menyusun kertas kerja, yaitu yang pertama ada mencatat saldo awal dari neraca saldo, yaitu semua akun dari buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo. Yang kedua ada mencatat penyesuaian atau adjusting entries, misalnya beban yang masih harus dibayar, yaitu beban dibayar di muka, penyusutan, aset tetap, pendapatan diterima di muka, begitu. Yang ketiga ada menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu saldo awal ditambah penyesuaian itu sama dengan saldo akhir tiap akun. Kemudian yang keempat, menyusun kolom laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom ini. Yang kelima ada menyusun kolom neraca, yaitu akun aset, kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom ini, yaitu modal disesuaikan dengan laba atau rugi bersih. Kemudian yang keenam, menutup dengan laporan keuangan, yaitu dari kertas kerja ini baru disusun laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian format yang umum ada di kertas kerja, yaitu kolom-kolom dalam kertas kerja biasanya terdiri dari yang pertama itu adalah nama akun, yang kedua adalah neraca saldo yaitu debit dan kredit, kemudian yang ketiga ada penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit, yang keempat ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima adalah laba rugi dengan isi debit dan kredit, kemudian yang keenam neraca yang berisi juga debit dan kredit. Baik, selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke dalam buku besar. Setelah kita menganalisis transaksi penyesuaian, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Sebelum itu, kita harus tahu transaksi atau akun-akun apa saja yang terdapat di jurnal penyesuaian. Di PPT sudah tertulis, yang pertama yaitu semua transaksi yang diterima di muka, baik itu pendapatan yang diterima di muka ataupun sewa yang diterima di muka. Yang kedua yaitu pendapatan yang tidak tertagih,
Yang ketiga yaitu perlengkapan, yang keempat itu penyusutan aktiva tetap, yang kelima itu beban akrual, dan yang keenam itu pendapatan akrual. Baik, selanjutnya itu contoh jurnal penyesuaian. Di dalam PPT sudah terdapat contoh nama akun untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu untuk perlengkapan, jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk beban yang dibayar di muka, nama akunnya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Untuk nama akun aktiva tetap yaitu beban penyusutan aktiva tetap atau beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Lalu untuk pendapatan yang diterima di muka yaitu pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka. Lalu yang untuk nama akun pendapatan yang masih harus diterima yaitu piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Dan untuk piutang yang tidak tertagih yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Lalu untuk beban sewa gedung dibayar di muka, contoh nama akunnya itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Selanjutnya yaitu memposting ke dalam buku besar. Sama seperti jurnal yang lainnya yang sebelumnya, dan sama seperti slide sebelumnya, semua jurnal harus diposting ke dalam buku besar. Semua akun-akun yang terdapat di jurnal penyesuaian diposting satu persatu sesuai nama akun dalam buku besar tersebut. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Sama seperti slide yang sebelumnya juga, cara membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu dengan menyesuaikan dan menambahkan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian dengan akun yang sebelum jurnal penyesuaian. Oke, setelah neraca saldo sudah disesuaikan, sekarang kita masuk ke tahap laporan keuangan. Sini merupakan hasil terpenting dalam sebuah siklus akuntansi ya. Seharusnya di sini terdapat 5 jenis laporan keuangan. Dapat dilihat di PPT bahwa yang tidak tertulis adalah laporan arus kas dan keterkaitan antar laporan keuangan. Mengapa demikian? Untuk laporan arus kas sendiri, dalam prakteknya ini biasanya disusun menggunakan metode yang lebih kompleks atau biasanya disebut dengan metode tidak langsung. Metode ini akan dibahas lebih lanjut di bab 14 pengantar akuntansi. Lalu untuk yang keterkaitan antar laporan keuangan tidak dibahas di bab ini mungkin karena hanya memberikan informasi tambahan dan penjelasan terkait angka-angka yang ada di laporan keuangan tadi. Sedangkan kita di sini hanya fokus membuat perhitungan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sudah diulas pada bab sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat ya. Untuk laporan laba rugi sendiri ini merupakan laporan untuk melaporkan apakah perusahaan kita ini untung atau rugi. Ketika perusahaan kita untung, maka kita akan mendapatkan atau biasa disebut dengan laba neto atau net income. Ketika perusahaan kita rugi, maka akan disebut rugi neto atau net loss. Setelah mencari laporan laba dan rugi, kita baru bisa mencari laporan ekuitas pemilik. Seperti yang kita ulas di bab sebelumnya, bahwa setiap jenis laporan ini saling berhubungan antara satu sama lain dan secara urut. Untuk laporan ekuitas pemilik sendiri ini dipengaruhi oleh 3 jenis, yaitu pertama investasi awal dari pemilik, lalu kedua pendapatan laba dan rugi, laporan ini tadi, dan yang ketiga adalah penarikan dana oleh pemilik. 3 faktor tersebut dapat mempengaruhi laporan ekuitas pemilik. Untuk laporan posisi keuangan, di sini berisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang kita dapat temukan pada laporan ekuitas pemilik itu tadi. Yap, ini contohnya kita ambil dari Rahma Consulting ya. Untuk yang pertama, laporan laba dan ruginya. Sini ada pendapatan jasa sebesar 23.450.000. Lalu kita akan mengurangi dengan beban-beban selama perusahaan tersebut berjalan. Di situ bebannya ditambahkan semua sehingga totalnya 5.150.000, di mana
beban lebih sedikit daripada pendapatan, sehingga perusahaan tersebut mengalami laba neto sebesar 16.300.000. Selanjutnya ke laporan ekuitas pemilik ya. Sini modal awal Rahma sebesar 0 rupiah, lalu terdapat investasi sebesar 30 juta rupiah, lalu masukkan laporan laba dan rugi tadi yaitu sebesar 18.300. Sini Rahma menarik uangnya ya sebesar 6 juta rupiah, sehingga 30 juta tambah 18.300 jadinya 48.300, lalu kita kurangi dengan 6 juta sehingga bertemu hasilnya 42.300. Lalu laporan posisi keuangan, sini kita tuliskan semua aset yang ada pada perusahaan Rahma Consulting. Lalu kita tulis liabilitasnya, dan yang terakhir adalah perubahan ekuitas pemiliknya. Kita lanjut ke ayat jurnal penutup. Sini ayat jurnal penutup adalah sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive agar saldo akun tersebut menjadi 0 dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Di sini terdapat 2 ayat jurnal penutup. Yang pertama adalah pendapatan, kita debit sesuai saldo untuk menutupi, lalu pengeluaran atau beban dikredit sesuai saldonya untuk menutup, lalu selisih atau laba dan rugi, jika laba maka kita kreditkan ke akun modal, jika rugi kita debitkan ke akun modal. Lalu untuk ayat jurnal penutup yang kedua adalah prive, kita kreditkan untuk menutup saldonya dan akun modal didebit sebesar jumlah privenya. Oke, di sini ada tampilan jurnal penutup. Kita menggunakan perusahaan Rahma Consulting. Di sini untuk jurnalnya di debit dan kredit kita harus menyamakan ya. Untuk yang pertama ada pendapatan jasa, di mana jumlah uangnya kita masukkan ke dalam debit sesuai dengan peraturan ayat jurnal penutup itu tadi, yang pertama. Lalu ada beban, kita total semua dan kita masukkan ke dalam kredit. Lalu ada juga selisih atau laba dan rugi, karena kan ini tadi kita mendapatkan laba di perusahaan Rahma Consulting ini, sehingga kita masukkan laba tadi ke dalam kredit ya. Lalu ada penarikan dari Rahma sebesar 6 juta rupiah, sehingga kita masukkan ke dalam kredit. Lalu otomatis modalnya kita masukkan ke dalam debit, sehingga ruas debit dan ruas kredit totalnya sama jika dilihat dalam PPT ya. Lalu bagaimana cara memposting ayat jurnal penutup ke buku besar? Ini tahap pertama, kita harus membuat akun pendapatan, beban, dan prive menjadi 0. Dan tahapan ini sudah kita lakukan di slide ayat jurnal penutup tadi. Bagaimanakah ciri-cirinya? Yaitu dapat dilihat saldo dalam akun modal Rahma Lulu sebesar 42.300 sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan ekuitas pemilik dan laporan posisi keuangan. Mengapa di sini akun pendapatan, beban, dan prive harus 0? Hal ini dikarenakan perusahaan sudah memasuki periode terakhir dan akan mengulang perhitungan pada periode selanjutnya. Lalu untuk akun pendapatan, beban, dan prive, pemilik akan memiliki jumlah 0 agar dapat digunakan pada periode selanjutnya. Sini untuk akunnya itu, untuk memperjelas, ada akun prive, pendapatan, dan beban-beban dari perusahaan tersebut.
Nah, langkah yang terakhir yaitu menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Dapat kita ketahui dahulu, neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi akun real yang dibuat pada akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini dapat kita buat setelah ayat jurnal penutup selesai diposting ke buku besar. Tujuannya untuk memastikan bahwa buku besar sudah seimbang pada awal periode berikutnya. Dapat kita lihat pada contoh neraca saldo setelah penutupan di atas oleh perusahaan Solusinet periode 31 Desember 2015. Terdapat akun kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, akumulasi depresiasi, utang usaha, utang gaji, sewa diterima di muka, dan modal Kristina. Akun-akun tersebut merupakan akun real yang juga terdapat pada laporan posisi keuangan. Saldo yang ditunjukkan dalam neraca saldo setelah penutupan ini diambil dari saldo akhir yang terdapat pada buku besar. Semua akun dan saldo yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan ini harus sama persis dengan akun dan saldo yang tercantum dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dikarenakan presentasi yang kami lakukan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga presentasi yang kami bawakan dapat membawa manfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.